Ada satu perbedaan yang mungkin sangat susah ditiru antara mereka pedagang bakso biasa dengan pabrik, yaitu adalah harga. Nah, kalau Anda berpikir harga yang saya maksud adalah harga beli, bukan. Kalau harga beli pasti berbeda, karena pabrik membeli dalam skala yang besar. Kalau pedagang bakso biasa kan mungkin sedikit, ya tentu itu berbeda. Hal yang saya maksud perbedaan harga adalah harga jualnya. Kenapa kok pabrik bisa menghasilkan bakso yang seperti itu dan harga jualnya murah, sementara pedagang biasa kok enggak? Jawabannya adalah ada di antara perhitungan biayanya. Nah, kalau Anda sekarang mulai bingung, bedanya apa nih? Harga sama biaya kan sama aja. Hari ini saya akan khusus membahas tentang apa itu harga, apa itu biaya, dan bagaimana ini bisa mempengaruhi penjualan bakso Anda. Saya dapati cukup banyak orang yang masih bingung, nggak tahu apa bedanya harga dan juga apa bedanya biaya. Karena mereka pikir ya ini sama-sama aja kan, sama-sama ya duit yang dikeluarkan. Padahal ini totally different, benar-benar beda. Oke, sebelum kita masuk, kita bahas dulu apa sih sebenarnya harga, apa itu biaya. Harga itu adalah uang yang kita bayarkan saat kita membeli suatu produk. Sementara kalau biaya adalah keseluruhan uang yang kita keluarkan untuk membuat suatu produk. Bingung? Ini contohnya. Saya kasih sebuah ilustrasi, misalkan nih kita beli sepeda motor deh, sepeda motor. Oke. Yang satu beli sepeda motor baru, yang satu beli sepeda motor bekas. Secara harga, tentu yang baru ini jauh lebih mahal daripada yang bekas. Ya, misalkan beda 10 juta lah. Jadi kalau harga itu adalah uang yang Anda keluarkan untuk beli motor tadi. Ya, yang baru misalkan 30, yang bekas mungkin 20. Oke, ini sudah di awal keluar itu adalah harga. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, motor ini kan dipakai untuk keperluan sehari-hari atau mungkin untuk kerja, ya apapun itulah. Nah, seiring berjalannya waktu, let's say mungkin 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, tentu ada maintenance yang harus dikeluarkan kan, ada sejumlah uang untuk servis, untuk ganti oli, untuk ganti spare part, dan sebagainya. Nah, sadar nggak Anda? Uang yang Anda keluarkan untuk maintenance tadi, untuk servis, untuk ganti oli, ganti spare part, beli bensin, dan sebagainya, itu dikumpulkan semua, ditotal semua, itu menjadi biaya. Oke, jadi kalau harga adalah berapa yang kita keluarkan di awal, biaya adalah semua duit yang kita keluarkan untuk kendaraan tadi, yaitu harga belinya, biaya STNK, bensin, oli, spare part, servis, dan sebagainya dikumpulkan, itu disebut biaya. Nah, sadar nggak dari sini beli baru dan beli bekas secara harga ini kan berbeda, tapi secara biaya belum tentu berbeda loh. Bisa-bisa sama atau mungkin malah begini. Dalam arti yang bekas mungkin lebih mahal. Nah, semoga dari ini pertama-tama Anda dapat gambaran dulu bahwa harga dan biaya itu berbeda. Nah, terus pertanyaannya, kalau sudah begitu, kita sebagai pedagang bakso, sebagai bisnismen, sebagai wira swasta, mana yang harus diperhitungkan? Nomor 1 yang harus Anda perhitungkan adalah biaya dahulu. Ketika Anda sudah dapat biaya yang bagus, baru Anda perhitungkan di harga. Contohnya gini, Anda bikin bakso, beli bahan-bahannya mahal sekali, harga kan? Tapi bagaimana kalau ternyata bahan-bahan yang mahal sekali itu bisa membuat sebuah bakso itu jadi murah sekali? Tentu hal yang kita inginkan kan ini, murah sekali, sehingga ketika kita jualan kita bisa untung. Problemnya adalah kalau para pedagang bakso biasa, mereka mikirnya itu cuma di harga. Barang A harganya sekian ratus ribu, kok mahal ya? Nggak bisa lebih murah kah? Nah, yang dipikirkan cuma harga, padahal biasanya barang yang mahal belum tentu itu berarti biayanya mahal juga. Bentar, mungkin sampai sini bingung, kita langsung masuk aja ke contoh. Saya bikin ini ilustrasi, jadi nanti akan saya pindah ke laptop saya supaya Anda dapat gambaran yang lebih jelas. Bentar, tentang apa perbedaannya harga dan biaya dan bagaimana kita harus menghitungnya, apa yang harus kita fokuskan. Oke, nah ini sekarang Anda bisa lihat di layar saya. Ini adalah contoh perhitungan untuk biaya bakso. Semoga Anda para pedagang ngerti ini, dalam arti Anda menghitung dengan tepat, bukan asal-asalan cuma sekali giling saya habis sekian ratus ribu, nanti dijualnya sekian. No, Anda harus bisa menghitung HPP Anda, biaya Anda itu sebenarnya berapa.
Nah, tadi kan saya bahasnya kan ini, harga yang mahal belum tentu membuat biaya ini mahal. Sebaliknya, biaya yang mahal belum tentu dihasilkan dari harga yang mahal. Bisa dari barang yang murah memberikan efek biaya yang mahal. Oke? Contoh. Nah, kalau Anda lihat ini ada bahan-bahan, ada daging, ayam. Oh ya, ini mungkin nggak update. Saya sudah lama nggak update harganya. Jadi kalau harganya ada meleset-meleset, harap dimaklumi. Nah, supaya kita bandingin gini. Jadi ini resepnya, takaran resepnya yang akan dibuat. Hal yang perlu kita perhatikan adalah ini, biaya. Nah, contoh, kita bikin bakso yang ya kelasnya cukup premium lah. Daging sapinya banyak, sekitar 68%. Karena sapi sendiri mahal, otomatis biaya yang dihasilkannya juga tinggi, ya kan? Terus contoh lagi, misalkan bawang harganya mungkin ya 50.000, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, dengan makainya juga nggak banyak, sehingga secara presentasi juga kecil. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan, akan saya copy supaya untuk perbandingan. Oke, misalkan kita harus fokus di biaya. Nah, biaya ini kan tadi saya bilang tidak melulu dari harga yang mahal. Nah, contoh dari barang yang mahal, WPS 500. Nah, banyak orang komplain, Pak, WPS itu mahal sekali. Benar, mahal, tapi belum tentu bikin biayanya tinggi. Contoh nih, ini. Kita mau berhemat, tapi kita tidak mau mengorbankan kualitas bakso kita. Mau tetap bagus, tapi mau lebih hemat. Gimana caranya? Oke, salah satu cara kita mix deh dagingnya. Ini dari 68%, sekarang kan kita ganti sekitar ya misalkan 50% aja, 18-nya kita ganti ayam. Oke, 17 deh biar ada sisa. Jadi kan sudah rubah. Nah, problemnya ketika kita mix, sapinya dikurangin diganti ayam, tentu kualitas teksturnya kan berbeda, karena kualitas ayam nggak sebagus sapi. Nah, karena itu kita perlu menambahkan bahan-bahan supaya hasilnya bagus, ya kan? Misal nih, oke, wah ini nurun nih, padahal mau crustnya bagus, gimana caranya? Kita tambahin bahan yang paling mahal, WPS 500, kita naikkan jadi 3 kali lipat deh. Ini 0,25, saya 3 kali lipat, 0,75. Nah, oke, WPS-nya naik, terus juga, oke, bumbu-bumbunya, ini ekstrak sapinya kurang kuat, jadi harus dinaikkan. Oke, kita naikkan. Terus bumbunya biar lebih kenceng, biar sama rasanya. Oke, nah udah sama-sama 100 kan, ini perbandingannya tadi. Nah, di awal kita pakai WPS 500 itu, oh ya, yang kiri ini untuk kilonya ya. Jadi kalau kita bikin adonan 5 kilo ya tinggal diganti, itu berubah semua supaya sama kan 3 kilo nih tadi. Di awal, resep kita di awal kita pakai WPS 500 itu cuma 7,5 gram. Oke. Resep yang baru yang kita ganti mix sapi, WPS-nya jadi 22 gram. Dan Anda tahu harga WPS ini mahal, 400.000 lebih. Oke. Efeknya gimana? Nih, Anda lihat. Di awal total adonan 3 kilo itu sekitar 283.000 dan per kilonya jatuhnya sekitar 94.000. Kita bandingkan sekarang dengan kita menaikkan WPS-nya jadi segini banyaknya, dari 7,5 jadi 22,5, harganya 400.000, lebih mahal dari sapi. Efeknya biayanya itu malah turun. Kenapa? Kembali, meskipun dia harganya mahal, ketika pemakaiannya sangat sedikit, rasio biayanya juga akan rendah. Nah, Anda coba lihat dagingnya tadi, harganya 130.000, jauh lebih murah dibandingkan WPS 500 kan, tapi pemakaiannya banyak, sehingga faktornya dia itu sangat-sangat mempengaruhi sekali. Dan ketika kita bisa mengurangi ini, Anda lihat dari 93% dia akan jadi 80%. Bingung nggak pesan-pesanan? Ini aja, dari resep pertama kita rubah, selisihnya sudah segini, dari 94.000 jadi 80.000. Nah, ini membuktikan satu, biaya tidak selalu ditentukan oleh harga. Nah, saya tahu banyak barang-barang itu mahal sekali, tapi ketika pemakaiannya sedikit dan efeknya itu besar, ini yang dilakukan pabrik bakso sehingga hasil bakso mereka murah dan enak. Kenapa? Dagingnya itu dikurangin,
Mereka bisa tahu knowledge-nya, bisa tahu bahannya, dagingnya dikurangin, biayanya turun, mereka bisa jualnya lebih murah. Nah, saya harap dari ini Anda dapat gambaran. Kalau masih bingung, saya kasih contoh deh, ini satu lagi. Meat replacer. Nah, ini yang paling sering saya dapat komplain tuh gini. Harga meat replacer itu kan mahal, M100F. Kalau Anda cek di Shopee, di Lazada kan mahal. Harganya 1 kilo sekitar 120.000 ke atas. Jadi kan orang bilang, lah harganya sama harga sapi sama aja kok, terus ngapain ganti meat replacer? Kembali kan, harganya memang mahal, mungkin lebih mahal dari harga sapi. Harga sapi sekarang kan naik, jadi ya oke, harga sapi sudah di atas. Tapi dulu waktu harga sapi masih 100.000, 110, harga meat replacer jauh lebih mahal. Tapi tahukah Anda, secara biaya itu jadi lebih murah. Kenapa? Karena 1 kilo meat replacer kita bisa campurkan dengan air, hasilnya dia jadi 4 kilo. Jadi 1 kilo bubuk kita tambah 3 kilo air, jadi gelnya itu kan 4 kilo. Gelnya ini yang akan kita pakai. Nah, makanya kalau dari sini saya naikkanlah 130.000 plus ongkos kirim. Kan mahal nih, 135.000 lah. Nah, karena dia jadi 4 kilo, harganya kan mahal. Tapi secara biaya per kilonya dia cuma jatuh 34.500. Nah, bandingkan dengan harga sapi, yang mau nggak mau Anda harus pakai 130.000. Kalau kita masukkan ke resep gimana? Ini ya, bandingkan tadi. Oke, saya kurangin deh. Enggak, 50. Saya ambil 10%-nya, jadi 45. Tadi saya ganti gelnya jadi 5. Nah, paskan 100. Ya toh? Sudah. Seberapa hematnya? Nih Anda lihat, awalnya 94.000 per 1 kilo. Sekarang dengan mix ayam, dengan ditambahin gel, jadinya cuma 75.000. Nah, Anda sudah dapat gambaran bagaimana bahan-bahan yang harganya mahal bisa membuat biaya yang rendah. Sampai sini saya harap Anda dapat gambaran apa yang bisa Anda lakukan di tengah kondisi saat ini, di mana di mana harga-harga mahal, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat biaya murah. Jadi ketika Anda ketemu suatu bahan yang bagus, harganya mahal, jangan nutup pintu dulu. Anda harus buka pikiran Anda harus cari tahu efeknya dia apa, seberapa dia bisa membantu, dan seberapa besar biaya yang dihasilkan. Ingat, kalau tadi dari WBS harganya 400.000 lebih, tapi secara presentasi cuma 4%-an, itu sangat-sangat murah kok. Dan kembali ya, ini saya tadi kasih yang ekstrim sampai 0,7%. Biasanya sih nggak sampai, biasanya cuma 0,5 sudah bagus. Nah, kalau sudah begini, bentar, biar genep 75 dan 25. Nah, kalau sudah gini, sudah berbeda. Nah, dari hal ini, saya harap Anda dapat gambaran, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, dan harapannya mulai sekarang Anda berusaha membuka pikiran bahwa satu, harga bukan yang paling utama, tapi yang utama adalah biaya. Dan ketika Anda sudah dapat, ketemu biayanya sudah sekian, ini sudah menyenangkan Anda, sudah baru Anda mikir harganya. Kenapa? Contoh nih, misalkan nih Anda sudah ketemu biayanya murah, sudah puas, Anda baru cari harga kan. Contohnya apa? Fosfat, blend fosfat. Nah, Anda bisa pakai Fosmik. Biayanya sudah ketemu, murah, bagus. Anda sudah puas, Anda cari ada nggak? Fosmik kan mereknya banyak, ada nggak yang harganya lebih murah? Jadi urutannya setelah biayanya ketemu, ini murah, Anda baru cari pembandingnya. Jadi misalkan Fosmik Jerman harganya let's say 70-80.000, Anda bisa beralih ke Windapos, harganya cuma 60-70.000. Lebih murah kan? Pemakaiannya sama persis, efeknya sama, biayanya sudah murah, harganya dapat lebih murah. Nah, Anda bisa lebih murah lagi.